Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di my YouTube channel. Di Hakchiko TV ini akan membahas mengenai gaming, filming, Jepang, Korea, dan masih banyak lagi. So, jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video baru Hakchiko TV. Kali ini Hakchiko TV akan membahas mengenai salah satu drama dari negara Korea yang sangat recommended buat kalian tonton. Drama apakah yaitu? Penasaran kan? Yuk langsung aja check it out. Drama ini berjudul Replay 1988 yang menceritakan 5 keluarga yang memiliki kisah sendiri-sendiri. Nah, sebelum memasuki kisah mereka, kita perkenalkan dulu ya pemeran-pemerannya. Nama anak ini bernama Yu Dong Yong yang diperankan oleh Lee Dong Wi. Dia adalah konselor di kompleks ini. Selanjutnya bernama Jong Wan yang diperankan oleh Ryo Jun Yeol dengan kepribadiannya yang dingin. Lalu ada Taek yang diperankan oleh Park Bo Gum. Dia seorang ahli dalam bermain baduk. Lalu ada Sun Wo yang diperankan oleh Ko Gyung Pyo. Dia yang paling normal di kompleksnya. Dan yang terakhir adalah Doksun yang diperankan oleh Yeri dengan rambut pendeknya ala zaman 1988. Doksun memiliki 2 saudara, yaitu kakaknya yang bernama Song Bora yang diperankan oleh Ryo Ye Yong dan Song Naul yang diperankan oleh Choi Sung Won. Keluarga Doksun memiliki permasalahan ekonomi karena keluarga mereka tertipu dan terlilit hutang, sehingga gaji ayahnya harus dipotong dan mereka hidup sederhana di lantai bawah rumah keluarga Jungwan. Sementara ayahnya hatinya sangat lembut sehingga sering membeli barang-barang yang kurang berguna saat pulang kerja. Hal tersebut sering memicu pertengkaran dengan istrinya. Belum lama lagi pertengkaran yang sering terjadi antara Doksun dan kakaknya Song Bora. Doksun sendiri sebagai anak kedua atau sebagai anak tengah sering kurang diperhatikan. Ibunya lebih sayang dan perhatian kepada Song Bora, sementara ayahnya lebih sayang pada adiknya, hingga dia sering mengalah kepada mereka. Namun orang tuanya sadar betapa besar pengorbanan seorang Doksun ini. Jong Wan memiliki 1 saudara, yaitu kakaknya yang bernama Kim Jung Bong yang diperankan oleh An Ja Yong. Sementara keluarga Jong Wan juga memiliki masalah sendiri. Walaupun keluarga mereka berkecukupan, namun Jung Bong Opa ini memiliki sakit jantung, sehingga dirinya lebih lambat dibandingkan dengan anak lain. Jung Bong selalu gagal mengikuti ujian masuk kuliah. Belum lagi kepribadian Jong Wan yang dingin, sering membuat ibunya merasa sedih dan kecewa. Dia merasa iri dengan Sun Young yang memiliki anak begitu sopan dan perhatian seperti Sun Wo. Ibunya pun sering dibuat kesal dengan tingkah laku suaminya yang sering kekanak-kanakan dan membuat joke yang tidak lucu. Namun pada akhirnya mereka saling memahami satu sama lain dan saling mendukung. Sementara Taek adalah anak tunggal yang hanya tinggal dengan ayahnya yang seorang duda. Ibunya juga sudah meninggal. Kepribadian ayahnya dan Taek sangat mirip, sama-sama pendiam, sehingga ayahnya sulit mengungkapkan rasa sayang pada Taek. Son Woo memiliki 1 adik perempuan yang bernama Jinju yang diperankan oleh Kim Sul. Keluarga Son Woo juga bermasalah karena ayah Son Woo sudah meninggal, sementara nenek Son Woo dari pihak ayahnya suka berlaku semena-mena. Bahkan mertua Son Young meminjam uang di bank dengan jaminan rumah tempat Song Yung tinggal. Sementara itu, Son Yung hanya mengendalikan gaji pensiun almarhum suaminya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dong Yong memiliki saudara yang sudah menikah, sehingga Dong Yong tinggal sendiri di rumah bersama orang tuanya. Keluarganya juga bermasalah karena ibunya sangat sibuk sebagai ratu asuransi dan ayahnya adalah seorang guru di sekolahnya dan sangat sibuk juga. Dong Yong sering merasa iri dengan teman-temannya yang dibekali makan siang yang lengkap. Namun dalam drama yang durasinya cukup panjang setiap episodenya ini, konflik-konflik keluarga dapat diselesaikan dengan sangat manis dan menyentuh hati. Drama ini juga terdapat kisah percintaan yang menyentuh hati, menampilkan adegan-adegan manis yang menyentuh hati. Pasangan pertama yang bikin iri adalah pasangan Sun Wo dan Bora. Sun Wo yang tampan dan baik hati sangat suka dengan Bora yang cerdas tapi galak.
Awalnya Bora menolak Sunwo dengan alasan Sunwo adalah teman adiknya yaitu Doksun. Namun ternyata Bora tidak dapat membohongi hatinya bahwa dia pun suka dengan Sunwo. Selain itu mereka juga saling melengkapi loh. Sunwo berhasil melembutkan sikap Bora, begitu pula Bora yang berhasil mendewasakan Sunwo karena ya faktor umur yang terpaut jauh di keduanya. Adegan di sini yang bikin hati melintir saat mereka menikah. Duh, rasanya campur aduk banget melihat ayahnya yang begitu sedih melepaskan putri sulungnya menikah. Pasangan yang tidak kalah romantis adalah Jungbum, kakak dari Jungwan, dan Manwook, teman dari Doksun. Mereka bertemu tidak sengaja dan saling jatuh cinta pada pertemuan pertama. Mereka saling berhubungan melalui surat. Di balik sikapnya Jungbum Oppa yang lamban, ternyata dia memiliki daya tarik tersembunyi. Bahkan saat Jungbum Oppa ini ingin menemui Manwook, dia membuatkan 1000 angsa untuk hadiah ulang tahun Manwook ini loh. Begitu besar ya hatinya buat Manwook. Nah, yang terakhir ada pasangan Doksun dan Taek. Pasangan ini mungkin yang paling lambat pergerakannya, dikarenakan ada cinta segitiga di antara mereka. Taek yang tahu Jungwan menyukai Doksun dan mencoba mengalah, begitupun dengan Jungwan yang tidak pernah bergerak untuk mendekati Doksun karena mendengar pengakuan dari Taek yang juga menyukai Doksun. Karena Jungwan sendiri yang sering ragu mengungkapkan perasaannya juga pada Doksun. Tapi sungguh pengungkapan perasaan Jungwan ini pada Doksun keren banget, bikin hati meleleh. Walaupun pada akhirnya Jungwan berpura-pura bahwa pengakuan cintanya hanyalah gurauan. Jungwan mengalah karena tahu bahwa Taek lebih mampu mengekspresikan cintanya pada Doksun. Kisah cinta Doksun dan Taek ini bergerak saat kaki Doksun terluka dan Taek menggendong Doksun. Namun sebenarnya di awal-awal Taek tidak memperlihatkan perhatiannya pada Doksun karena Taek juga jarang berkumpul. Secara dia orang yang paling sibuk dan sering mengikuti kompetisi kejuaraan permainan baduk. Selain itu, Taek sendiri sering dilindungi oleh teman-temannya sehingga rasanya kurang percaya diri Taek bisa melindungi Doksun. Akan tetapi tampaknya memang Taek ini sudah suka sama Doksun dari mereka kecil. Gimana nggak suka, orang Taek aja sering dilindungi oleh Doksun sejak kecil. Hidup bertetangga memang menyenangkan jika selalu menjaga kerukunan. Salah satu adegan yang paling saya suka adalah ketika mereka saling mengirim masakan karena hal itu sering terjadi ketika saya masih kecil. Ibu selalu memisahkan makanan buat tetangga. Jadi saat melihat adegan para anak-anak mengirimkan masakan untuk tetangga, rasanya mengingatkan kebiasaan bertetangga pada zaman dulu hingga sekarang pun masih terjadi di lingkungan rumah saya. Kehidupan bertetangga yang patut dicontoh karena penuh keakraban. Reply 1988 berhasil mengaduk-aduk emosi seseorang. Contohnya saya sendiri ketika menonton dramanya membuat saya menangis dan tertawa dalam waktu yang hampir bersamaan. Reply 1988 berhasil menyisipkan adegan-adegan konyol yang membuat penonton tertawa terpingkal-pingkal. Adegannya yaitu sebagai berikut. Saat Bora dan Sunwo diam-diam pacaran dan diketahui oleh Taek, ekspresi mereka ini loh lucu banget. Selanjutnya saat Sunwo mengatakan kepada Taek bahwa dia dan Bora pacaran lagi, tapi dia tidak tahu bahwa di situ ada teman-temannya yang sudah mendengarkan pembicaraannya kepada Taek. Karena yang tahu dia pacaran dengan Bora hanyalah Taek. Ekspresi Dongyong dan Doksun ini loh yang bikin ketawa. Lalu adegan lucu saat Bora dan Sunwo kepergok pacaran oleh para ibu. Ekspresi kaget para ibu ini lucu banget. Seketika membuat kedua ibu yang bersangkutan tersebut jadi canggung. Kemudian adegan di saat Doksun dan ayah Jungwan bertemu dan bersalaman sambil memanggil nama mereka dan menggerakkan tubuh mereka seperti layaknya sedang berkenalan. Selain adegan lucu dari Reply 1988 ini, juga ada sisipan saat Doksun, Taek, Bora, dan Noul sudah dewasa karena alur dari Reply 1988 ini maju dan mundur. Saat Doksun dewasa menceritakan mengenai masa mudanya. Reply ini sebenarnya ada seriesnya, yaitu Reply 1997 yang rilis pada tahun 2012, Reply 1994 yang rilis pada tahun 2013, kemudian Reply 1988 yang rilis pada tahun 2015. Nah, itu ya kurang lebihnya review mengenai drama Korea yang berjudul Reply 1988 ini. Semoga kalian suka, bermanfaat untuk kalian, serta bisa dijadikan rekomendasi tontonan buat kalian.
Sekali lagi jangan lupa ya subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video baru Hachiko TV. Lalu like jika kalian suka dengan video ini dan komen di bawah apabila kalian punya ide drama apalagi yang akan dibahas selanjutnya di Hachiko TV. Dan mungkin bisa di-share juga ke teman-teman kalian. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.